Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rugiarto, NIM 188010 dari Prodi Penjaskes 2018. Ya, saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk menyelesaikan tugas tentang outdoor education, yaitu 1. Outdoor education. Menurut Vera, pembelajaran ini di luar kelas merupakan kegiatan belajar antara guru dan siswa, namun tidak dilakukan di dalam kelas, tapi dilakukan di luar kelas atau alam terbuka sebagai kegiatan pembelajaran siswa. Menurut Usama, pembelajaran di luar kelas merupakan aktivitas luar sekolah yang berisi kegiatan di luar sekolah atau kelas dan di alam bebas lainnya seperti bermain di lingkungan sekolah, taman, perkampungan, pertanian, perkemahan, dan kegiatan yang bersifat berpetualangan, serta pengembangan aspek pengetahuan yang relevan. Pertanyaan yang kedua, apa survival? Survival berasal dari kata survive, yang artinya bertahan hidup, sedangkan survival sendiri adalah suatu kondisi yang tidak menentukan yang dihadapi oleh seorang atau sekelompok orang pada suatu daerah yang asing dan terisolir bagi orang atau sekelompok yang sedang mengalami keadaan tidak menentukan. Ini bisa terjadi pada setiap orang yang tengah melakukan perjalanan berpetualangan dan penjelajahan di alam bebas. Pengetahuan dan teknik survival harus difahami oleh setiap orang, khususnya para penggiat alam bebas atau alam terbuka, sehingga apabila suatu saat ia mengalami kondisi ini, paling tidak ia telah mempunyai gambaran serta tindakan apa saja yang harus dilakukannya. Ya, bagian penggiat alam bebas terbuka, huruf-huruf dalam kata survive dijabarkan seperti berikut ini, dan bisa buat prinsip ketika survive. Ini pertanyaan nomor 3 ya. Assess of the situation. Kita harus menyadari bahwa kita berada dalam keadaan yang tidak menentukan. Jadi kita waktu perjalanan itu kalau sudah payah atau lelah, setidaknya kita itu istirahatlah sejenak untuk memulihkan tenaga kita. Under has make waste. Kita harus memikirkan tindakan demi tindakan yang akan kita lakukan, karena tindakan yang terburu-buru cenderung sia-sia. Jadi ketika kita naik gunung atau di mana kita berpetualang, janganlah kita terburu-buru. Kita rileks, kita nyantai, tidak sia-sia, agar kita enak dan menikmati ketika perjalanan. Remember where you are. Semakin kita mengenali daerah tersebut, kemungkinan keluar dari kondisi ini akan lebih terbuka. Ya, jadi contohnya saja ketika kita naik gunung, kalau kita sudah memahami gunung tersebut, isinya atau perjalanan atau jalannya itu seperti apa, kita lebih mudah dan lebih enak ketika naik gunung. FV vanquish fear and panic. Kita harus bisa menguasai rasa takut dan panik, karena itu akan membuat mental kita lebih labil ketika kita di alam bebas. Janganlah kita panik atau takut kepada hewan buas, karena nanti kita akan membuat mental kita itu down. Improvises. Kita harus bisa berimprovisasi seperti ponco tambah flysheet dapat dijadikan bivak untuk berlindung sebuah di alam bebas. Kemudian sebuah pembukaan kaleng
kaleng dapat dijadikan mata kail. Jadi ketika kita di alam bebas, ketika kita lupa membawa tenda, terpal, kita bisa membuat, kalau kita membawa ponco, kita bisa membuat ponco. Ya, di alam bebas itu membuat kita beristirahat ketika waktu ada badai atau hujan deras. Ya, value living, inilah yang terpenting. Kita harus terus menumbuhkan dan menjaga semangat kita harus bisa seperti itu contohnya, dan kita harus bisa hidup di mana kita di alam bebas ini. Acting like the native, mencoba memahami perilaku atau kebutuhan penduduk sekitar. Apabila ada penduduk yang mengambil tumbuhan atau kayu di hutan, kemungkinan bertemu akan ada. Ya, kalau kita itu naik gunung atau berpetualang, itu pasti ada orang pedesaan yang mesti ada mencari bahan-bahan di alam bebas seperti kayu, tumbuhan-tumbuhan yang bisa dibuat makan. Ya, seperti itu. Learn the basic skill, belajar dan melatih pengetahuan dan teknik survival akan membuat kita lebih siap bila kita menghadapi kondisi survival dimanapun. Ya, tadi jawaban nomor 3. Lalu saya akan sebutkan peralatan outdoor education. Ya, saya akan menjawab, yaitu yang pertama itu korek api, lilin, batu api, jarum atau benang, senar, kompas, senter kecil, kawat juga bisa, pisau, tali rapi atau tali apapun juga bisa. Yang terpenting lagi itu membawa obat-obatan ketika di alam bebas. Ya, contoh obat-obatannya itu seperti yang kita perlukan saja, tidak usah banyak-banyak atau kelebihan. Ya, selanjutnya pertanyaan nomor 5. Kegiatan waktu outdoor apa yang bisa kita buat? Yaitu saya pribadi, kalau menurut saya itu lebih mudahnya kita memberikan kegiatan itu permainan seperti adu yel-yel atau adu kompakan kelompok. Jadi itu menyusun yel-yel per kelompok. Ya, menyusun yel-yel juga bisa membuat bonding antara tim berjalan dengan lebih baik. Tim saling berkomunikasi dan mengeluarkan pendapat jika berkaitan dengan yel-yel, sehingga antara anggota satu dengan yang lain pun bisa saling mengenal dan bercanda bersama ketika tidak mengenal satu sama lain, sehingga menjadi kenal. Setelah yel-yel jadi, maka hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah menampilkan yel-yel di depan semua orang atau semua siswa. Pasti di antara mereka ada yang membuat yel-yel dengan menyisipkan guyonan atau kalimat lucu. Ya, dan dapat membuat suasana lebih meriah ketika kita outdoor di luar atau berpetualangan itu ya. Sekian, itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.